Video ini dibuat berdasarkan hasil penyelidikan dari Pak Robert William Raja, seorang pengacara handal yang sering dijuluki The Ghost karena kepribadian yang senyap, namun ketika muncul pasti menghancurkan. Ini semua dilakukan Pak Robert karena sudah sangat geram kepada Edis Sidabutar yang merasa hebat karena tinggal di Amerika sehingga tidak tersentuh oleh hukum. Dan dari video ini menceritakan secara detail tentang siapa Edis Sidabutar sebenarnya, yang menyerang pribadi Pak Robert serta keluarganya. Oke, kelihatan Robert William Raja. Oke. Nah, apa yang dilakukan Robert William Raja? Dengarkan Bang, nih. Advokat tuh dia, Bang Edis. Oh iya, salah Bang. Advokat sekarang tidak menghasilkan uang. Lebih bagus dia memberhalakan berhalanya. Dapat duit dia tiap hari dari berhalanya. Oke, kelihatan? Oke, kita putarkan ya Bang ya. Inilah yang katanya anak pendeta. Seperti ini, perhatikan. Kalau saya pendeta lihat anak saya begini, aduh. Saya nggak usah khotbah dulu, saya nggak usah naik mimbar dulu sampai anak saya sembuh. Baik, dengarkan. Oke, itu tadi hanya salah satu penggalan video dari Edis Sidabutar yang telah menyerang pribadi Pak Robert. Selanjutnya kita akan mulai siapa Edis Sidabutar sebenarnya. Edis Sidabutar lahir di Lampung pada tanggal 17 September 1986. Dengan nama bapaknya A. Sidabutar. Dan dari seorang ibu yang bernama El Malau. Edis Sidabutar bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih. Dengan nomor induk kependudukan 1802071 sekian. Edis Sidabutar mempunyai golongan darah A. Dengan pendidikan terakhir adalah sekolah menengah atas. Karena kedua orang tua Edis Sidabutar sudah meninggal. Video ini tidak perlu membahas orang tua ataupun saudaranya. Kita hanya fokus kepada si Edis Sidabutar. Dari penelusuran yang didapatkan tentang Edis. Info dari teman yang dulu pernah kuliah bersama Edis Sidabutar, pada tahun 2005, Edis Sidabutar pernah mencoba berkuliah di Universitas Bandar Lampung, jurusan Teknik Sipil. Kalau kita melihat info di Dikti hanya mencatat asal-asalan saja, karena yang bersangkutan telah drop out atau mengajukan pengunduran diri, sehingga tidak perlu harus mencatat secara rapi tentang apa yang terjadi. Namun untuk kebenaran Edis Sidabutar pernah kuliah di Universitas Bandar Lampung, itu benar adanya. Setelah drop out dari kuliah. Menurut salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, menceritakan. Kurang lebih sekitar tahun 2007, Edis Sidabutar meninggalkan kota Lampung untuk pergi merantau. Dan Yogyakarta adalah tempat perantauan Edis Sidabutar. Singkat cerita setelah sampai di Yogyakarta, Edis Sidabutar pernah beberapa kali dipekerjakan sebagai penagih hutang dan pegawai koperasi. Hidup Edis Sidabutar selalu berpindah-pindah dan tidak jelas pekerjaannya. Sampai akhirnya Edis Sidabutar bertemu dengan seorang wanita lugu tapi kaya, yang bapaknya adalah saudagar sapi, dan mempunyai sebidang sawah. Dari Kulon Progo Desa Pendoworejo, seorang perempuan bernama Suwarni. Yang sifatnya sedikit pemarah dan suka cemburu, Edis Sidabutar yang hidupnya luntang-lantang di Jogja, walaupun umurnya jauh 5 tahun di bawah Suwarni, melihat peluang yang tidak akan disia-siakan. Edis Sidabutar pun merayu Suwarni. Setidaknya dengan mendapatkan Suwarni, bisa menyambung hidup lebih lama, daripada mati di perantauan. Karena rayuan Edis Sidabutar yang licik, akhirnya membuat Suwarni jatuh hati kepada Edis Sidabutar. Entah kapan Suwarni dan Edis Sidabutar menjalin hubungan tetapi ada satu kisah menarik yang perlu diketahui. Di tengah sawah yang sunyi dan gelap, ketika Edis Sidabutar yang saat itu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22, Edis mencoba merayu Suwarni untuk memberikan kado terindah di hari ulang tahunnya. Yang akhirnya Suwarni pun pasrah mengikuti keinginan Edis Sidabutar. Di dalam kegelapan, jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas, mirip demo memasak Edis beraksi di atas tubuh Suwarni. Sejak malam itu saking seringnya melakukan hubungan suami istri di tempat yang terbuka dan gelap, suatu waktu pada awal di bulan Desember tahun 2008, warga yang sudah mencurigai kelakuan cabul antara Edis dan Suwarni, memergoki mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Ditangkap dan diadili di hadapan aparatur desa, warga pun yang tidak mau main hakim sendiri. Kemudian membawa Edis dan Suwarni ke hadapan Mbah Harjo Utomo bapaknya Suwarni. Sangat malu dan juga marah, yang akhirnya memberikan sanksi hukuman adat dengan istilah cuci kampung untuk membersihkan desa dari bencana. Mbok Temu yang adalah ibu Suwarni, mencoba pasrah dan meminta Edis Sidabutar supaya bertanggung jawab atas perbuatannya. Edis Sidabutar yang sudah ketakutan dipaksa menikahi Suwarni.
Edis yang tidak punya pilihan akhirnya mau mengikuti keinginan orang tua Suwarni. Dan tidak lama setelah kejadian itu akhirnya mereka menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Namun fakta menarik yang sangat mencengangkan, sebelum Edis Sidabutar dan Suwarni menikah, ternyata Suwarni sudah hamil 2 bulan. Itu bisa dilihat dari kelahiran anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Owen Parulian Sidabutar yang lahir pada tanggal 14 Juni 2009. Sedangkan Edis dan Suwarni menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Oh my god, ternyata Edis Sidabutar yang seumur hidupnya merasa paling suci dan paling benar, ternyata dipaksa menikah karena ditangkap berbuat cabul. Hahaha. Dan yang lebih parahnya lagi, Edis Sidabutar lupa pakai pengaman, yang membuat Suwarni hamil duluan, kemudian baru menikah. Akhirnya ketahuan, kelakuan manusia yang merasa paling suci dan paling benar. Sungguh nekat yang nyata. Wok 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 wok. Terima kasih telah menonton video ini. Selanjutnya kita akan bongkar perjalanan Edis Sidabutar dari Jogja ke Amerika. Jangan lupa like dan subscribe ya.